Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia, tempat berkumpulnya para pecinta sejati Chelsea di seluruh Indonesia. Senang sekali rasanya bisa menyapa kalian semua di episode kali ini. Seperti biasa, panggung Stamford Bridge tidak pernah sepi dari drama, rumor panas, dan keputusan-keputusan manajemen yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Pada episode kali ini, kita akan membedah secara tuntas, tajam, dan mendalam mengenai 3 update terbaru dan paling krusial yang sedang terjadi di internal The Blues. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai skip 1 detik pun video ini, karena informasi kali ini benar-benar seru untuk dicermati. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama yang super seru, pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah menekan tombol subscribe, menyalakan lonceng notifikasi, dan memberikan like untuk video ini agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate seputar Chelsea, dan tentu saja agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan konten-konten berkualitas untuk teman-teman The Blues. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama sebagai berikut. Di pembahasan pertama adalah misteri peresmian Xabi Alonso yang tidak kunjung terjadi dan 3 posisi kunci yang akan ia benahi. Meskipun Xabi Alonso baru akan resmi bertugas secara legalitas dan kontraktual sebagai manajer Chelsea pada tanggal 1 Juli nanti, namun sang pelatih ternyata tidak mau membuang waktu 1 detik pun untuk segera bekerja. Kabar mengejutkan berhembus dari awal pekan lalu. Juru taktik asal Spanyol ini dilaporkan telah melakukan kunjungan ke kompleks latihan legendaris milik Chelsea yang bernama Cobham Training Ground. Menurut jurnalis asal Inggris yang bernama Nizar Kinsella, Xabi Alonso sudah menginjakkan kakinya di sana pada awal pekan lalu. Ditambah lagi, kunjungan ini bukan sendirian dilakukan oleh Xabi Alonso, melainkan ia didampingi oleh seluruh gerbong staf pelatih kepercayaannya secara lengkap. Mulai dari Sebastian Parilla, Alberto Encinas, Bernat Labayen, hingga Ismael Kamenforte Lopez. Rombongan staf kepelatihan baru ini datang dengan satu misi khusus, yaitu untuk bertemu langsung dengan berbagai kepala departemen Chelsea. Mereka ingin menginspeksi, menilai, dan memetakan fasilitas serta infrastruktur yang sudah ada saat ini. Xabi Alonso ingin melihat secara detail aspek medis, lalu departemen data analisis, hingga fasilitas akademi, untuk kemudian memutuskan apakah diperlukan penyesuaian atau renovasi tertentu sebelum skuad utama Chelsea memulai latihan pramusim. Info dari Nizar Kinsella ini juga memberitakan bahwa kunjungan awal pekan lalu hanya murni bertujuan untuk membiasakan diri dengan lingkungan klub dan regulasi internal, dan sama sekali tidak berkaitan dengan pembicaraan strategi transfer pemain. Soal pembicaraan transfer pemain, sementara ini tetap dilakukan oleh Xabi Alonso dengan jajaran Sporting Director Chelsea melalui Zoom atau online. Pertanyaan besarnya sekarang, dan ini muncul di kalangan para fans setia The Blues, mengapa peresmian Xabi Alonso terkesan sangat lambat, dan hingga video ini dirilis masih belum ada kejelasan kapankah Xabi Alonso mulai diperkenalkan ke publik melalui press conference resmi sebagai manajer baru Chelsea. Coba kita bandingkan dengan rival The Blues yaitu Liverpool. Begitu Andoni Iraola menandatangani kontrak sebagai manajer baru mereka, pihak Liverpool langsung meresmikannya beberapa saat kemudian tanpa bertele-tele. Sedangkan kasus Xabi Alonso di Chelsea
dia sudah dikonfirmasi sepakat menjadi manajer sejak jauh-jauh hari. Tetapi mengapa peresmian megah atau konferensi pers pertamanya belum juga terlaksana? Apakah ada plot twist tiba-tiba Xabi Alonso batal menjadi manajer Chelsea Blues? Jika pertanyaan ini muncul di benak kalian, maka teman-teman tidak perlu khawatir, karena besar kemungkinan minggu depan Xabi Alonso akan resmi diperkenalkan ke publik. Pesan untuk Xabi Alonso, ia sebenarnya harus segera bekerja secepat mungkin sebagai manajer Chelsea, karena tumpukan pekerjaan rumah atau PR klub London Biru ini sudah sangat menggunung. Xabi Alonso harus jeli dalam memilah-milah skuad dan memutuskan siapa-siapa saja pemain yang harus dijual karena tidak masuk ke dalam skema taktiknya, sekaligus mencari pemain-pemain baru yang sesuai dengan filosofi bermainnya. Kabar dari internal menyebutkan bahwa Xabi Alonso telah berbicara kepada Sporting Director dan telah menetapkan 3 posisi kunci yang wajib diperkuat di musim panas nanti demi mendongkrak performa tim. 3 posisi kunci itu adalah seorang bek tengah tangguh untuk memperkuat jantung pertahanan, seorang gelandang tengah visioner sebagai motor permainan, dan seorang sayap kiri eksplosif yang punya ketajaman instan. 3 posisi ini memang krusial untuk dibenahi, karena posisi-posisi tersebut benar-benar menjadi sumber permasalahan The Blues di musim lalu. Chelsea kehilangan sisi ledak di posisi winger. Lalu mereka terlalu bergantung dengan Moises Caicedo dan Enzo Fernandez di lini tengah, tanpa memiliki pengganti yang sepadan atau ideal. Dan lini belakang Chelsea kerap kali diutak-atik setiap pekannya. Namun masih tetap tidak ada perubahan yang berarti, di mana The Blues rentan kebobolan melawan semua tim. Maka dari itu, Xabi Alonso harus segera diresmikan agar ia mulai bekerja secara full time. Bagaimana menurut kalian Blues? Apa alasan utama di balik lambatnya pengumuman resmi Xabi Alonso? Apakah karena permasalahan administrasi, ataukah Chelsea sedang menyiapkan kejutan besar yang tidak terduga? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita beralih ke pembahasan kedua yang tidak kalah panas, yaitu pergerakan transfer pemain. Manajemen Chelsea dikabarkan sedang memantau dengan sangat serius sosok winger muda berbakat yang kini sedang naik daun di Bundesliga Jerman bersama FC Köln. Nama pemain yang dimaksud adalah Said Elmalah. Pemuda berusia 19 tahun ini benar-benar menjadi komoditi panas. Bahkan beberapa hari yang lalu, klub asal Premier League lainnya yaitu Brentford dikabarkan sudah melayangkan tawaran resmi yang sangat fantastis. Brentford menyodorkan dana total sebesar 50 juta euro dengan rincian 45 juta euro sebagai biaya transfer pokok dan 5 juta euro dalam bentuk bonus atau add-ons. Tawaran masif dari Brentford tersebut kabarnya sudah disetujui sepenuhnya oleh pihak FC Köln yang memang butuh suntikan dana. Namun disinilah plot twist menarik yang sedang terjadi Blues. Menurut pemberitaan Sky Sports Jerman, sang pemain yaitu Said Elmalah justru menolak untuk pindah ke Brentford. Said Elmalah dilaporkan sengaja menahan semua tawaran dari klub-klub lain karena satu alasan. Dia dan agennya sedang menunggu pergerakan nyata dari London Biru. Menariknya lagi, agen dari Said Elmalah yaitu Sabrina Elmalah yang notabene adalah ibunya sendiri. Sang ibunda dikabarkan secara aktif menolak pendekatan dari berbagai klub Eropa saat ini dengan harapan besar bahwa The Blues akan ikut masuk ke dalam pusaran persaingan dan melayangkan penawaran resmi pertama ke FC Köln dalam waktu dekat ini. Melihat situasi yang terjadi, mari kita bedah dari sudut pandang kita sebagai fans Chelsea. Apakah mengeluarkan uang sebesar 50 juta euro
untuk pemain berusia 19 tahun yang sama sekali belum memiliki pengalaman 1 menit pun di Premier League adalah sebuah kebijakan transfer yang bijak. Secara statistik, Said Elmalah memang memiliki prospek yang luar biasa tinggi. Musim lalu bersama FC Köln, ia berhasil berkontribusi 12 gol dan 4 assist untuk The Billy Goats. Statistik ini memang sangat impresif untuk pemain seusianya di salah satu liga top Eropa. Manajemen Chelsea kini berada di persimpangan jalan dan didera kebimbangan yang luar biasa hebat. Mereka harus berpikir 1000 kali sebelum mengambil keputusan akhir, apakah harus mendatangkannya atau mencari alternatif lain. Para fans Chelsea tentu tidak ingin kejadian traumatis seperti Jamie Gittens terulang kembali di Stamford Bridge. Teman-teman masih ingat dengan Jamie Gittens, seorang winger kiri berbakat yang juga didatangkan dari Bundesliga di musim lalu dengan ekspektasi setinggi langit. Jamie Gittens digadang-gadang akan meledak dan menjadi bintang bersama Chelsea. Namun apa yang terjadi? Transfer itu berakhir dengan kegagalan total karena Jamie Gittens justru lebih sering menghabiskan waktunya untuk keluar masuk ruang perawatan medis akibat cedera kambuhan. Chelsea di era Bluco seolah-olah sudah menjadikan hal ini sebagai sebuah kebiasaan. Mereka sering kali bertaruh dengan uang yang besar pada talenta-talenta muda potensial, yang ujung-ujungnya transfer itu seperti koin yang dilempar. Kadang berhasil menjadi superstar, tetapi tidak jarang justru berakhir sebagai proyek mahal yang gagal total. Jika benar The Blues mendatangkan Said Elmalah, pertanyaannya sekarang adalah apakah Said Elmalah akan menjadi legenda baru di Stamford Bridge? Atau justru dia hanya akan menambah daftar panjang pemain muda mahal yang berakhir dengan kegagalan? Bagaimana menurut kalian Blues? Jangan lupa berikan analisis kalian di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir yang paling penuh intrik, yaitu drama antara 3 pihak. Pihak pertama adalah manajemen Chelsea, lalu pihak kedua Enzo Maresca, dan pihak ketiga Manchester City. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Pep Guardiola telah memutuskan untuk menyudahi masa baktinya yang gemilang di Manchester City pada akhir musim lalu. Dan kita juga semua sudah tahu tentang siapa sosok yang ditunjuk sebagai suksesor utamanya. Dia adalah mantan manajer Chelsea yang bernama Enzo Maresca. Namun baru-baru ini keanehan muncul ke permukaan. Mengapa hingga detik ini Manchester City tidak kunjung mengumumkan baik itu melalui pengumuman resmi maupun perkenalan ke media tentang kedatangan Enzo Maresca sebagai nahkoda baru mereka? Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Usut punya usut, ternyata ada batu sandungan besar yang sengaja dipasang oleh manajemen Chelsea. Manchester City saat ini memang sudah mengamankan tanda tangan pelatih asal Italia tersebut. Namun diskusi kontrak dan birokrasi antara kedua klub, baik itu Chelsea maupun Manchester City, sedang berjalan sangat alot dan bahkan cenderung memanas. The Blues tampaknya sengaja memanfaatkan momen ini untuk membalaskan dendam kepada Manchester City atas manuver-manuver negosiasi mereka di belakang layar terhadap Enzo Maresca. Mari kita ingat-ingat kembali kronologinya sejak awal. Seperti teman-teman tahu, Enzo Maresca tidak dipecat dari kursi kepelatihan Chelsea, melainkan dialah sendiri secara pribadi yang secara mengejutkan memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri secara sepihak beberapa waktu lalu. Melihat gelagat aneh ini, manajemen Chelsea memiliki dugaan yang sangat kuat bahwa Enzo Maresca sebenarnya sudah melakukan komunikasi gelap dan kesepakatan rahasia dengan pihak Manchester City
jauh-jauh hari sebelum ia memutuskan untuk mundur dari nahkoda di Stamford Bridge. Hal ini memicu kecurigaan besar di jajaran direksi The Blues yang menduga bahwa Manchester City berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam mempengaruhi keputusan pengunduran diri Maresca yang sangat mendadak itu. Memang benar bahwa secara personal Enzo Maresca sudah bersepakat dengan Manchester City dan begitu pun sebaliknya. Tetapi ada satu detail yang krusial yang tidak boleh dilewatkan, yaitu kontrak kerja Enzo Maresca dengan Chelsea secara legalitas masih berlaku karena ia masih menyisakan sisa kontrak selama 3 tahun lagi. Chelsea dengan tegas menolak untuk membatalkan atau memutus kontrak tersebut secara gratis begitu saja. Manajemen Chelsea bersikeras menuntut Manchester City untuk membayar uang kompensasi dalam jumlah yang sangat besar demi menebus sisa kontrak 3 tahun milik Enzo Maresca. Sikap keras kepala dan tidak mau mengalah dari manajemen Chelsea inilah yang disinyalir kuat menjadi jawaban mengapa pengumuman resmi Enzo Maresca sebagai pelatih baru The Citizens menjadi tertunda dan terkatung-katung. Melihat fenomena ini, bagaimana penilaian kalian terhadap langkah yang diambil oleh manajemen Chelsea Blues? Apakah ini sebuah tindakan yang cerdik untuk mendapat keuntungan dan melindungi harga diri klub? Atau justru ini adalah tindakan yang licik dan kekanak-kanakan karena didasari motif balas dendam personal? Tulis jawaban dan analisa kalian. Mari kita perdebatkan di kolom komentar Blues. Berikut adalah update terbaru Chelsea pada episode kali ini Blues. Luar biasa sekali drama yang terjadi di Chelsea pada pekan ini. Mulai dari pergerakan senyap Xabi Alonso beserta staf kepercayaannya di Cobham demi mempersiapkan revolusi taktik musim depan. Disusul oleh dilema transfer Said Elmalah yang mengabaikan tawaran menggiurkan dari Brentford demi menanti pinangan resmi dari Stamford Bridge. Hingga perang dingin di meja hijau antara Chelsea dan Manchester City terkait sisa kontrak Enzo Maresca. Jangan lupa untuk berpartisipasi aktif di kolom komentar di bawah. Berikan opini kalian tentang teka-teki Alonso, transfer Said Elmalah, dan taktik cerdik atau licik Chelsea terhadap Manchester City. Zona Chelsea Indonesia pasti akan membaca dan membalas komentar-komentar menarik dari kalian semua Blues. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share ke grup-grup WhatsApp kalian sesama fans Chelsea, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa di video update berita Chelsea selanjutnya. Keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.